Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saudara sudah bisa bergabung untuk kuliah atau pertemuan kuliah geohidrologi untuk pertemuan yang ke-9 ya. Ke-9. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan materinya ini bisa tersampaikan ke saudara dan kita bisa diskusi. Jadi untuk pertemuan yang sekarang, yaitu kualitas, kita akan bahas tentang masalah kualitas air tanah. Jadi kualitas air tanah ini dilaksanakan untuk pertemuan ke-9 dan 10, jadi 2 kali kualitas air tanah. Jadi untuk pertemuan ke-9 dan 10, kita membahas kualitas air tanah. Untuk yang pertemuan 9, mungkin kita sampai kualitas air tanah secara fisik, ya, secara fisik. Nanti selanjutnya yang untuk kimia dan biologi kita laksanakan pada pertemuan yang ke-10 pada Selasa minggu depan. Jadi kenapa kualitas air tanah kita perlu diskusikan, kita bahas, karena setelah saudara di pertemuan-pertemuan awal sudah mengetahui kira-kira air tanah ada di mana terdapatnya, kemudian penyebarannya bagaimana, kemudian potensinya terhadap faktor geologi seperti apa, ya sudah kita bahas kemarin. Maka sekarang kita bahas kualitas air tanahnya. Karena kalau toh kita punya air tanah ya yang akan kita pakai, kita manfaatkan, tetapi kalau kualitasnya tidak bagus juga tidak ada gunanya ya. Karena sekarang sudah banyak terjadi pencemaran. Contoh kasus di Jakarta misalnya ya, air tanah masih ada lah, masih banyak ya, masih banyak walaupun sudah muka air tanah di Jakarta sudah turun sekali, tetapi secara umum air tanah masih ada. Namun khususnya di Jakarta bagian utara, air tanahnya tidak bisa kita manfaatkan. Karena apa? Karena kualitas air tanahnya jelek. Kita tahu bahwa kualitas air tanah sendiri akan kita bagi ya menurut pemakaiannya, kegunaannya. Jadi ada kualitas air tanah misalnya untuk air minum, untuk keperluan rumah tangga misalnya sehari-hari, kualitasnya berbeda apabila kalau air tanah itu akan dipakai untuk industri, ya, standar kualitasnya, baku mutunya berbeda. Atau kualitas air tanah untuk irigasi misalnya, untuk perikanan misalnya, itu kualitasnya juga akan berbeda. Tentunya kualitas air tanah untuk keperluan sehari-hari, untuk minum dan sebagainya, maka jauh kualitasnya harus lebih bagus dibandingkan dengan kualitas misalnya untuk irigasi, industri dan sebagainya ya. Jadi kenapa tadi sekali lagi kualitas air tanah kita bahas, karena sekarang banyak air tanah, masih ada lah banyak, tetapi karena adanya pencemaran, baik pencemaran oleh manusia maupun oleh faktor geologinya sendiri ya, sehingga perlu kita membahas tentang kualitas air tanah. Ya, jadi di sini kualitas air tanah mempunyai peranan yang amat penting di samping kuantitasnya, di samping jumlahnya. Karena tadi sudah saya sampaikan, banyak air tanah tetapi kualitasnya rendah. Tentu saja air tersebut tidak bermanfaat. Ya, misalnya di Jakarta, tadi yang saya sampaikan. Di Jakarta, khususnya di Jakarta bagian utara, itu air tanahnya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk keperluan sehari-hari. Kenapa? Karena air tanahnya asin. Bahkan mulai dari utara, pantai utara, Priok,
sampai ke Monas, itu air tanahnya sudah payo di Monas itu. Berapa jarak antara Priok, Tanjung Priok itu buat pantai utara Jakarta sampai Monas, berapa puluh kilo itu. Ternyata di Monas airnya sudah payo. Kenapa? Karena terintrusi. Apalagi yang bagian utara tidak payo lagi, tapi sudah asin. Karena apa? Karena tadi terintrusi oleh air laut. Nanti kita bahas di pertemuan yang terakhir tentang intrusi air laut. Jadi air tanahnya bersifat asin atau setidaknya payo, maka tidak bisa kita manfaatkan. Ya. Jadi permasalahan kualitas air tanah tidak saja penting untuk air minum, juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga bisa untuk irigasi tadi, ya, untuk irigasi, untuk pertanian, untuk industri dan sebagainya. Itu nanti ada standar baku mutunya. Oleh karena itu air tanah harus dilindungi dari pencemaran. Misalnya karena sekarang banyak ya industri-industri yang nakal, di mana air limbahnya dari industri tersebut harusnya sebelum dibuang ke lingkungan, ke sungai, ke tanah dan sebagainya, air limbah itu harus dikelola dulu. Ya, harus dikelola sesuai baku mutu, diolah dulu sesuai baku mutu, kadar pencemarannya diturunkan sesuai baku mutu, baru dibuang ke lingkungan, ke sungai, ke tanah dan sebagainya. Tetapi untuk mengelola limbah, untuk menurunkan pencemaran air limbah, itu tentunya diperlukan biaya yang tinggi oleh perusahaan, ya kan? Jadi perusahaan jelas membutuhkan tenaga, membutuhkan tempat untuk pengolah air limbah, membutuhkan tenaga manusianya, ya, membutuhkan bahan kimianya dan sebagainya. Maka ada tambahan biaya untuk mengelola air limbah tadi. Nah, inilah yang sering jadi keberatan oleh industri karena ada dana untuk pengolahan limbah tadi yang akan membebani biaya produksi dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, terkadang banyak juga industri-industri yang nakal. Ini kan biayanya mahal, udahlah nggak usah diolah, langsung aja dibuang ke sungai, ke tanah, dan sebagainya. Contoh kasus yang kemarin, mungkin saudara lihat di TV, sungai apa di Surabaya itu tercemar, banyak buih-buih busa-busanya itu. Karena apa? Banyak industri yang air limbahnya langsung dibuang ke sungai. Nah, akhirnya sungainya tercemar. Maka bisa jadi air tanah di sekitar situ juga tercemar. Karena apa? Air permukaan tadi, air sungai atau air limbah yang dibuang ke tanah akan infiltrasi, perkolasi masuk ke dalam air tanah di daerah tersebut. Akibatnya apa? Air tanah tersebut tercemar. Akibatnya apa? Kualitasnya tidak bisa dipakai sesuai peruntukannya, misalnya untuk air minum. Inilah terkadang industri-industri yang nakal seperti itu. Harusnya industri itu punya komitmen bahwa air limbah itu tidak langsung dibuang, tapi diolah dulu, diolah setelah sesuai dengan baku mutu, maka baru dibuang. Nah, ini karena memerlukan biaya, terkadang itu tadi, industri-industri yang nakal langsung dibuang saja ke lingkungan. Terkadang dia buangnya apa? Ya tengah malam. Karena apa? Kalau siang dia dikontrol oleh kantor lingkungan hidup setempat. Biasanya dikontrol. Oh, ini buang limbahnya yang dibuang sudah sesuai baku mutu belum? Oh, ternyata belum, berarti belum diolah. Maka akan ketahuan industri tadi. Maka terkadang industri nakal tadi buangnya itu ya tengah malam, jam 12 malam, jam 1 malam. Siapa yang akan ngontrol? Nggak ada kan? Ya, siang hari ditahan dulu. Nah, malam hari baru dibuang. Karena apa? Tidak diolah tadi. Ya, inilah industri-industri yang nakal tadi. Seharusnya tadi
limbah yang dibuang harus sesuai dengan baku mutu. Karena apa? Air limbah tadi tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari sungai, tidak mencemari air tanah setempat. Oleh karena itu tadi ya, harus ada pengawasan yang ketat terhadap industri-industri nakal tersebut ya. Jadi sekali lagi bahwa kualitas air tanah di permukaan, air permukaan juga akan mempengaruhi kualitas air tanah di daerah tersebut. Jadi karena air permukaannya tercemar, maka dia akan infiltrasi, perkolasi masuk ke dalam air tanah daerah tersebut juga akan tercemar. Oleh karena itu, air tanah harus dilindungi dari pencemaran, ya, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kualitas air tanah? Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air tanah tersebut adalah pertama lingkungan, yang kedua asal air tanah tersebut, yang ketiga iklim. Ya. Jadi yang dimaksud dengan lingkungan di sini, faktor lingkungan adalah ini, ya. Jadi lingkungan nanti ada lingkungan geogen, ada lingkungan antropogen. Jadi lingkungan ini yang mempengaruhi kualitas air tanah bisa oleh manusia tadi, oleh ulah manusia, oleh industri, oleh perkantoran, oleh perdagangan, ya, toko-toko dan sebagainya, buang limbah air sembarangan, ya, maka akan mencemari air tanah. Maka itulah termasuk lingkungan yang dipengaruhi oleh manusia atau antropogen, oleh ulah manusia. Tetapi lingkungan bisa juga bisa oleh faktor geologi, geogen, ya, faktor geogen, sering dikenal sebagai faktor geogen. Jadi faktor geologi adalah faktor geologi yang mempengaruhi kualitas air tanah tersebut. Contohnya, air tanah tersebut pada aquifer apa? Aquifer batuannya itu batuannya apa? Nah, batuan itu kita tahu batuan tersusun atas mineral, ya, atas mineral. Mineral tersusun atas unsur-unsur kimia. Nah, unsur-unsur inilah yang akhirnya dari tanah, dari batuan tadi akan mencemari air yang terdapat di dalam batuan tersebut, dalam aquifer tersebut. Sebagai contoh misalnya, kita tahu bahwa tanah ataupun batuan yang ada di Jogja yang ditempati oleh air tanah, jadi sebagai aquifer, aquifernya tersebut, batuannya tersebut, atau tanahnya tersebut adalah berasal dari produk gunung api, dari Gunung Merapi, baik Merapi Purba maupun Merapi yang sekarang, yang pada saat meletus, maka materialnya baik yang ukuran pasir, ukuran tuf dan sebagainya akan menebar ke daerah tersebut, di Jogja misalnya. Maka aquifer di Jogja, pasir di Jogja adalah produk dari gunung api. Kita tahu bahwa gunung api adalah proses vulkanisme, batuannya adalah dari magma, ya kan? Kita tahu magma ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, ya. Misalnya yang bersifat basa misalnya, atau mineral-mineral mefik, ada biotit, ada piroksin, kita tahu dia akan mengandung unsur-unsur logam, mungkin ada besinya, mungkin ada zincnya, seng, ya, mungkin ada Cu-nya. Nah, tanah atau batuan dari produk gunung api tersebut, di mana ada unsur-unsur, ada mineral-mineral tadi yang unsurnya ada logam, ada besi, ya, ada zinc, ada Cu, itu juga akan mempengaruhi kualitas air tanahnya. Nah, inilah yang disebut sebagai faktor lingkungan geologi, yang sering kita kenal faktor geogen.
Jadi faktor geologi, faktor geogen, faktor batuannya juga akan mempengaruhi kualitas air tanah yang dikandungnya. Karena apa? Mineral-mineralnya, unsur-unsurnya akan berinteraksi, bereaksi juga dengan air tanahnya. Itu adalah faktor geogen. Kemudian lingkungan yang kedua tadi faktor antropogen, misalnya oleh pencemaran, pembuangan limbah, industri, limbah rumah tangga, industri kimia dan sebagainya. Itu akan mencemari air tanah. Ya. Jadi ada faktor lingkungan bisa antropogen, olah manusia, juga faktor geogen, faktor alam, faktor batuannya. Ya. Jadi di sini. Jadi apalagi di sini ya pada umumnya air tanah berasal dari permukaan meresap masuk ke dalam tanah ya. Mula-mula pada horizon A, kita tahu di horizon A yang kemarin kita bahas itu kaya akan bahan-bahan organik ya karena dari tumbuhan, dari daun dan daun yang rontok dan sebagainya bereaksi dengan O2 yang berasal dari atmosfer. Maka tanah tersebut akan menghasilkan CO2. Kemudian CO2 tadi bereaksi karena ada air hujan, air permukaan, maka dia CO2 bereaksi dengan H2O, menghasilkan HCO2. Ya, salah, ini nanti dikoreksi ya, ini bukan HC2O3, tapi H2CO3. Tolong ini nanti saudara koreksi ya, bukan HC2O3, tapi H2CO3. Ini akan bereaksi dengan mineral tanah pada horizon B yang kaya akan oksida besi, lempung, humus, dan sebagainya. Maka akan terjadi proses biokimia dan hidrokimia. Nah, proses ini dari biokimia dan hidrokimia ini akan menghasilkan atau sebagai sumber keasaman. Kita tahu air yang bersifat asam biasanya akan lebih reaktif. Ya, misalnya air yang bersifat asam akan mudah bereaksi dengan melarutkan batu gamping. Ya, yang bersifat asam apabila bereaksi dengan unsur-unsur logam, misalnya mineral-mineral logam, juga akan terjadi proses pengkaratan dan sebagainya. Yang warnanya coklat tadi, coklat. Ya. Jadi bila air tanah berada pada lingkungan geogen di sini, batuannya juga akan mempengaruhi. Misalnya, apabila air tanah itu terdapat pada batuan beku, tentunya batuan beku yang sudah lapuk ya, maka kalau batuannya fresh, maka air yang larut sedikit ya. Karena apa? Karena kita tahu batuan beku adalah kompak ya, maka yang larut sedikit. Airnya tidak tercemar oleh larutan-larutan. Beda kalau itu ada pada batuan sedimen. Ya, jadi pada batuan beku umumnya adalah tidak ada larutan karena batuannya masih fresh. Ya. Kemudian komposisi batuan beku relatif tidak dapat larut karena tadi kompak. Sehingga air tanah tersebut mengandung silika yang cukup tinggi ya. Jadi ini juga kalau batuannya sedikit lapuk, maka kandungan air tanah pada batuan beku biasanya silikanya akan tinggi. Ini biasanya yang silikanya tinggi adalah pada batuan beku yang asam. Tetapi kalau batuan bekunya sifatnya basah, maka biasanya mineral-mineral mafiknya yang cukup tinggi, yang dia akan mempengaruhi air tanah di daerah tersebut. Nah, apabila air tanah tersebut terdapat pada batuan sedimen, maka pengaruh air tanah di sini cukup kuat, ya, karena batuan sedimen kita tahu misalnya lempung, pasir, kemudian batu gamping, maka dia akan larut. Maka air di dalam batuan sedimen jauh lebih banyak larutannya daripada pada batuan beku tadi. Nah, unsur apa yang terkandung pada batuan sedimen? Ya tergantung batuan sedimennya apa. Kalau lempung, pasti air tanahnya biasanya
relatif akan bersifat keruh karena kita tahu lempung ukuran pada batu lempung ukurannya adalah sangat halus, maka dia akan larut di situ. Sebaliknya kalau pada batu pasir, unsur apa yang mempengaruhi? Kita lihat batu pasir itu dulunya diendapkan di laut atau di darat, itu juga akan mempengaruhi unsur-unsurnya terhadap air tanah. Apabila batuan sedimen tersebut dulunya diendapkan pada laut, ya lingkungan laut, kemudian sekarang jadi darat, kemudian kita bor, mendapatkan air tanah, biasanya air tanahnya kaya akan unsur-unsur Cl, Cl-nya cukup tinggi. Ya. Sebaliknya kalau itu lingkungan darat, maka Cl-nya kurang, ya, dan seterusnya. Demikian juga apabila pada batuan sedimennya batuan karbonat, batu gamping, maka biasanya unsur Ca-nya tinggi. Ya. Jadi pada batuan sedimen tergantung batuan sedimennya apa, kemudian dulunya diendapkan di lingkungan apa batuan sedimen tersebut. Maka unsur-unsurnya juga akan mempengaruhi air tanah yang terkandung pada batuan tersebut. Ya. Jadi ini. Kemudian pada lingkungan batuan metamorf, air tanah yang terdapat pada metamorf juga akan tergantung metamorfnya, apakah metamorfnya jenis schist, ya, atau slate. Kalau slate, kita tahu slate adalah batuan metamorf yang asalnya adalah dari batu lempung. Batu lempung mengalami metamorfose, maka slate itu pasti tersusun oleh butiran-butiran yang ukurannya lempung. Maka kalau itu lapuk, kemudian air tanah ada di situ, biasanya air tanahnya juga sama dengan pada lempung, pada sedimen. Banyak koloidnya, banyak larutannya. Tetapi kalau pada batuan schist akan berbeda. Mungkin tidak banyak koloidnya, tetapi tergantung dari schistnya itu. Schistnya dulu terbentuk dari mineral apa, batuan apa, maka itu yang akan mempengaruhi unsur-unsur air tanah di daerah tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dengan Diana. Ya, Diana, silakan. Itu kan di lingkungannya tuh batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Ya. Bagaimana pada lingkungan batuan piroklastik, Pak? Terima kasih. Ya, piroklastik berarti kan lebih banyak faktor volkaniknya seperti tadi. Mungkin di situ ya banyak SI-nya, ya kan? Karena faktor volkanik. Jadi kalau piroklastik ya nanti kaitannya adalah dengan unsur-unsur tadi pada kegiatan vulkanisme yang tadi saya contohkan tadi pada aquifer di daerah Jogja ini banyak dipengaruhi oleh proses gunung Merapi vulkanisme. Maka unsur-unsur yang mempengaruhi juga adalah unsur-unsur dari vulkanisme. Mungkin tadi Cu-nya tinggi, Fe-nya tinggi, atau mungkin kalau di vulkanisme piroklastik misalnya mungkin juga ada unsur-unsur ya dari kegiatan vulkanisme tadi ya. Jadi kita kembali seperti itu. Vulkanisme kalau piroklastik ya kaitannya nanti lebih dominan dari kegiatan-kegiatan vulkanisme, unsur-unsur apa yang paling banyak. Mungkin esnya tinggi dan sebagainya ya. Itu ya Diana, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanya? Jadi sekali lagi faktornya adalah bisa geogen, bisa antropogen. Kalau geogen itu gampang kita ngontrolnya. Oh, akifernya ini apa? Oh, dari batuan sedimen, oh dari batuan beku, oh dari piroklastik misalnya, oh dari metamorf. Maka kita tahu, oh kira-kira yang akan mempengaruhi kualitas air tanah ya unsur-unsur itu. Tetapi yang sulit kita prediksi adalah kalau itu adalah faktor lingkungannya adalah karena antropogen, ulah manusia, kan sulit. Dari industri apa, apanya yang banyak, ya. Industri cat beda dengan industri
cat misalnya, kosmetik misalnya, industri kaca dan seterusnya. Ya, terkadang parameter atau pencemarnya juga berbeda-beda, apalagi itu kalau yang buangnya sembunyi-sembunyi. Jadi terkadang kita lebih sulit mengontrol faktor antropogen daripada geogen. Kalau geogen kita sudah tahu, aquifernya ini, yang mempengaruhi kualitasnya adalah ini. Tapi kalau yang antropogen sulit sekali. Industri macam-macam, terkadang dia sendiri tidak terbuka, asal buang. Apalagi kalau di kawasan industri, mereka pada buang ke lingkungan tanpa dikelola dulu. Air limbahnya tidak dikelola dulu, tapi langsung dibuang. Nah, ini industrinya macam-macam, kira-kira pencemarnya apa? Bahkan bisa jadi pencemarnya adalah tidak hanya kimia, fisik, biologi, tapi terkadang B3, bahan berbahaya beracun, langsung dibuang ke lingkungan. Akibatnya apa? Mencemari air tanah. Air tanah di situ, ya kalau dia B3, berbahaya, bisa mematikan yang mengkonsumsi. Ya kan, karena itu adalah bahan B3. Kita tahu bahan B3 itu terkadang tidak bisa kita encerkan. Kalau mungkin industri kimia kita encerkan, mungkin pencemarannya menjadi berkurang, ya kan? Karena banyak hujan dan sebagainya. Tetapi kalau B3 itu tidak bisa diencerkan. Misalnya Hg, ya, unsur Hg. Hg kan termasuk B3, bahan berbahaya beracun. Itu tidak bisa diencerkan. Walaupun di situ banyak air hujan atau apa, tidak bisa larut, tidak bisa diencerkan. Maka daya rusaknya juga akan tetap tinggi. Beda kalau yang lain, kimia yang lain mungkin diencerkan, maka gaya rusaknya maka juga akan semakin menurun karena semakin encer. Tetapi kalau bahan tersebut adalah B3, itu tidak bisa diencerkan. Makanya pada daerah-daerah yang penambangan emas, ya, khususnya emas yang flasher, emas yang sekunder, bukan yang primer, ya. Jadi yang sering kita lihat orang cari emas di sungai itu, kemudian diayak, kemudian kalau sulit dia untuk memisahkan batuan pasirnya dengan emasnya, itu kita pakai larutan Hg, air raksa. Nah, dengan air raksa maka emasnya berat jenisnya lebih besar daripada Hg-nya, maka emas tadi akan turun mengendap. Sementara batuannya, pasirnya tadi dia hanya melayang-layang. Nah, itulah untuk memisahkan emas dengan pasir, dengan kotorannya tadi. Emasnya akan mengendap, kotorannya akan tetap melayang, karena berat jenis Hg adalah lebih besar daripada batuannya, pasirnya tadi. Tetapi emas lebih besar berat jenisnya daripada air raksa, maka emas akan mengendap. Nah, itulah dipisahkan. Nah, terkadang terjadi ceceran-ceceran Hg, ya, air raksa tadi yang tercecer di tanah, akhirnya meresap, ada air hujan dan sebagainya, maka Hg tadi mencemari air tanah di daerah tersebut. Padahal Hg tidak bisa diencerkan. Nah, inilah bahayanya. Itu ya. Jadi ulah manusia, faktor antropogen jelas lebih berbahaya dari faktor geogen. Karena faktor geogen kita sudah bisa menduga, memprediksi unsur apa saja yang akan mencemarinya. Oke, itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Halo? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Lanjut saja. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini adalah hubungan antara ion penyusun air tanah atau batuan dengan mineral menurut Davis, ya, dan Davis. Ya, kalsium, misalnya unsur kalsium ini banyak terdapat pada batuan endapan laut. Ya, jadi endapan-endapan laut biasanya kaya akan Ca, kaya akan Cl, atau kalau pada batu gamping dia juga kaya akan kalsium, Ca, ya, Ca, jadi Ca.
Ini diperoleh dari batuan endapan laut yang kaya akan mineral kalsit, ya, karena kalsit kita tahu rumusnya adalah CaCO3, maka Ca-nya tinggi. Juga pada dolomit, CaMgCO3, Ca-nya juga ada, aragonit, anhidrit, dan sebagainya, gip, atau dari pelapukan batuan beku dan metamorf. Kenapa? Kalau Ca, kalsium umumnya kan pada batu gamping. Ada enggak pada batu beku? Ada enggak? Jadi terkadang kalau akifernya batuan beku yang sudah lapuk misalnya, ternyata Ca-nya ada juga tinggi. Terkadang orang menduga Ca kalsium karbonat, berarti batu gamping. Oh, berarti akifernya batu gamping. Tapi ternyata Ca itu bukan dari batu gamping, tapi dari batuan beku. Bisa enggak Ca pada batuan beku? Ada yang bisa jawab? Ada? CaCO3 batu gamping. Oh, Ca-nya tinggi. Tapi ternyata Ca ini bukan dari batu gamping, tapi loh ternyata akifernya batuan beku. Bisa enggak? Bisa. Karena pada batuan beku itu ada mineral feldspar. Feldspar itu ada Ca-nya, ada Al-nya, ada Ca-nya. Sehingga terkadang pada batuan beku juga ada unsur Ca pada air tanahnya. Karena apa? Batuan beku feldsparnya tadi ada Ca-nya. Jadi terkadang, ini air tanahnya kok Ca-nya tinggi. Wah, pasti ini akifernya adalah batu gamping. Belum tentu. Karena Ca itu bisa aja lapukan dari feldspar, mineral feldspar. Kemudian kalau piroksin mungkin Fe-nya tinggi, maka biasanya air tanahnya ada Fe-nya dan sebagainya. Jadi faktor-faktor batuan unsurnya juga akan mempengaruhi. Yang kedua, faktor yang kedua tadi lingkungan bisa geogen, bisa antropogen, ya. Yang kedua adalah asal air tanahnya. Kita tahu di pertemuan awal, ya, sebelum pertemuan pertama kalau tidak salah, ya, air tanah bisa berasal dari juvenile water, ada connect water. Oh ya, kemarin untuk yang pertanyaan midterm UTS juga banyak yang salah. Asal air tanah dari mana? Banyak yang jawab asal air tanah dari permukaan, dari hujan saja. Bukan, kan ada yang dari dalam tanah sendiri. Ada juvenile water, ada connect water. Kita tahu juvenile water adalah air tanah yang berasal bukan dari air permukaan, tapi air tanah yang memang terbentuk di dalam tanah tersebut. Akibat kegiatan vulkanisme, maka disebut sebagai juvenile water. Ini karena faktor vulkanisme biasanya kaya akan silika, kaya akan sulfur, ya. Coba kalau saudara mandi air panas di pegunungan, ya kan, itu kan kegiatan vulkanis, maka airnya bersifat banyak sulfurnya. Jadi kalau orang kudisan, ya, penyakit kulit, mandi di air panas, maka dia akan sembuh karena ada faktor esnya, sulfurnya tadi. Demikian juga juvenile water. Maka kalau juvenile water, maka air tersebut kaya akan sulfur, kaya akan sulfat, kaya akan silika. Sebaliknya kalau asal air tanahnya berasal dari connect water, atau kita sering juga connect water, ada yang mengatakan air fosil. Kenapa air fosil? Karena air tanah tersebut terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan sedimen. Maka dia banyak mengandung garam-garam seperti klor, magnesium, maupun natrium. Jadi sekali lagi, kualitas air tanah juga di samping oleh lingkungan, geogen dan antropogen, juga bisa berasal dari asal air tanah itu terjadi. Air tanah itu terbentuk di mana? Di dalam tanah.
Apa yang mempengaruhi terbentuknya? Oh, karena adanya kegiatan vulkanisme, magma. Magma panas menghasilkan uap, uap akhirnya menjadi titik-titik air. Nah, air itulah menjadi air tanah. Nah, biasanya air tanah itu berasal dari kegiatan vulkanik, maka dia kaya akan silika, sulfat, dan sulfur. Sebaliknya kalau connect water, ya, jadi air tanah yang terjebak di dalam batuan sedimen, maka biasanya dia kaya akan garam-garam klor, magnesium maupun natrium. Jadi ini tergantung dari asal air tanahnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjut saja. Lanjut, Pak. Oke. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi kualitas air tanah adalah iklim. Jelas. Iklim sangat mempengaruhi kualitas air tanah. Misalnya pada iklim kering, ya, misalnya jarang hujan, misalnya di daerah Timur Tengah, ya, di sana iklimnya kan kering, panas, kering, jarang hujan, maka biasanya kandungan garam-garamnya, air tanahnya, garam-garamnya adalah tinggi daripada pada iklim basah, misalnya pada di daerah Indonesia yang beriklim tropis, ya, banyak hujan. Karena banyak hujan, maka air tanahnya banyak mengalami pengenceran karena air hujan tadi meresap mengisi air tanah. Air tanahnya semakin encer, maka garam-garam yang dikandung juga semakin kecil karena mengalami pengenceran. Sebaliknya, kalau pada daerah yang iklim kering, jarang hujan, iklimnya panas, justru banyak terjadi proses evaporasi, proses penguapan. Yang menguap apa? Yang menguap adalah sebetulnya airnya tadi. Airnya karena panas, airnya menguap. Maka airnya menjadi berkurang. Sehingga kandungan garamnya secara porsi garamnya juga semakin banyak, ya. Jadi ppm-nya jelas garam-garamnya semakin naik karena adanya faktor penguapan. Sehingga iklim jelas akan mempengaruhi. Pada daerah iklim kering biasanya air tanahnya biasanya lebih bersifat lebih kental daripada yang iklim basah. Karena apa? Banyak penguapan, maka banyak garam-garamnya, banyak mineral-mineralnya yang terkandung di dalam air tanah tersebut. Ya. Jadi konsentrasi garamnya akan lebih tinggi karena apa? Banyak terjadi penguapan. Sebaliknya di iklim basah banyak hujan, maka banyak mengalami pengenceran, maka konsentrasi garam, mineral-mineral, logam dan sebagainya semakin encer, ya, maka konsentrasinya juga akan semakin berkurang. Jadi inilah yang mempengaruhi kualitas air tanah. Di samping tadi lingkungan, geogen, antropogen, kemudian asal air tanah itu sendiri, apakah juvenile water, connect water. Yang ketiga adalah faktor iklim. Jelas iklim kering sama iklim basah akan mempengaruhi proses evaporasi di daerah tersebut. Karena banyak sedikitnya evaporasi, maka akan mempengaruhi konsentrasi kandungan garam maupun mineral-mineral lain yang ada di dalam air tanah tersebut. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya, saya kira. Ya, kemudian air tanah. Untuk mengetahui kualitas air tanah bagaimana? Setelah kita tahu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air tanah, selanjutnya kita bahas apa saja faktor sifat apa saja yang mempengaruhi air tanah, kualitas air tanah. Jadi di sini ada sifat fisik, sifat kimia maupun sifat biologi. Bahkan sekarang ditambahkan satu. Sifat yang keempat adalah B3. Bagaimana kandungan B3-nya? Tetapi ada sebagian B3 masukkan saja ke kimia. Misalnya seperti itu. Sehingga tetap fisik, kimia, biologi. B3-nya apa? Masuk ke kimia. Tapi ada juga beberapa karena B3 itu sangat beracun, ya, berbahaya, maka dimasukkan lagi sebagai
sifat keempat, yaitu sifat B3 dari air tanah tersebut. Tetapi umumnya B3-nya masukkan saja ke kimia, sehingga tetap saja kualitas air tanah ditentukan oleh 3 sifat utama, yaitu fisik, kimia, dan biologi atau bakteriologi, kandungan bakterinya. Oke, jadi inilah parameter untuk menentukan kualitas air tanah. Sifat fisiknya bagaimana, kimianya bagaimana, bakteriologinya bagaimana. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah sifat fisiknya dulu. Jadi ini nanti untuk yang kualitas air tanah ada 2 pertemuan ya, 9 sama 10. Untuk yang 9 kita bahas sampai ke sifat fisik saja. Yang ke-10 nanti kita bahas sifat kimia dan biologisnya. Jadi untuk yang pertemuan ini kita bahas sampai sifat fisiknya saja. Ya, apa sih yang dimaksud dengan sifat fisik dari air tanah tersebut? Apa saja sih? Apa sih yang dimaksud sifat fisik? Apa saja? Salah satunya adalah yang pertama adalah warna. Warna masuk ke dalam sifat fisik. Kita tahu terkadang air ada warnanya, warnanya ada yang agak biru, hijau, coklat, hitam, dan sebagainya. Maka itu termasuk dalam sifat fisik air tanah. Jadi warna ini ditentukan oleh banyak sedikitnya zat-zat yang terlarut dalam air tanah tersebut. Baik berupa suspensi maupun terlarut. Jadi kenapa ada warna ini, warna itu? Ya, karena di dalam air tersebut ada zat-zat yang terlarut. Ada zat-zat yang tersuspensi. Ya. Apa bedanya terlarut dengan tersuspensi? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya? Zat yang terlarut dan tersuspensi. Bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Siapa tadi? Diana mungkin? Apa bedanya zat yang terlarut dan tersuspensi?
terlarut tidak bisa kita pisahkan karena dia sudah menyatu, tetapi kalau suspensi masih bisa. Oke ya. Nah, untuk menentukan air tersebut berwarna, biasanya dipakai alatnya adalah garam platina atau kobalt dalam konsentrasi yang tertentu ya. Jadi untuk menentukan warna digunakan dengan alat platina per kobalt. Kemudian warnanya tidak hijau, merah, kuning, biru, ya kan? Tidak, itu adalah warna jaketnya partai. Jadi kalau warna untuk kualitas, warna untuk kualitas biasanya ditentukan dengan angka. Oh ini warnanya 12, oh ini warnanya 13, oh ini warnanya 18. Itu. Jadi warna itu ditentukan dengan angka, bukan dari hijau, kuning, dan sebagainya. Itu ya. Kemudian sifat fisik yang kedua adalah bau dan rasa. Ya. Jadi bau, terkadang air, oh ini kok bau ya, baunya apa? Baunya amis, baunya busuk misalnya. Itu termasuk fisik. Kemudian rasa, oh airnya asin, oh airnya payau misalnya, oh airnya getir misalnya, dan sebagainya. Jadi kualitas ditentukan juga dari sifat fisik bau dan rasa. Bau disebabkan karena adanya zat-zat atau gas yang mempunyai aroma tertentu yang terkandung di dalam air. Jadi bisa saja air tersebut mengandung gas atau mengandung zat-zat, maka dia airnya akan menjadi berbau. Demikian juga rasa, adanya gas, adanya zat-zat yang terlarut mengakibatkan air tanah tadi menjadi ada rasanya. Ya, rasa ditentukan oleh adanya garam atau zat-zat lain, ya, baik yang tersuspensi maupun yang terlarut tadi. Bau dan rasa tidak ada standarnya. Kalau warna tadi, oh warnanya 15, warnanya 20 dan sebagainya. Tapi kalau bau dan rasa tidak ada standarnya. Jadi nanti ada berbau dan tidak berbau, berasa dan tidak berasa, itu saja. Tapi tidak ada standar klasifikasinya. Yang ketiga, faktor fisik yang ketiga adalah kekentalan. Terkadang tadi ada air tanah yang kental, ada air tanah yang encer dan sebagainya. Nah, kekentalan ini biasanya dipengaruhi oleh adanya partikel-partikel yang terkandung di dalam air tanah tersebut. Bisa juga partikel, bisa juga garam, dan sebagainya. Jadi adanya partikel atau garam yang terkandung di dalam air tanah tersebut. Semakin banyak partikel maupun garam yang dikandung, maka akan semakin kental sifat fisiknya. Nah, di sini kekentalan juga bisa dipengaruhi oleh suhu tadi, pada iklim panas, pada iklim kering, iklim basah, dan sebagainya. Jadi bila suhunya tinggi, maka banyak evaporasi, maka akan kental. Maaf. Sifat yang keempat adalah kekeruhan. Jadi terkadang ada air tanah kok keruh, oh ini jernih, dan seterusnya. Sehingga kekeruhan juga masuk dalam parameter fisik dari kualitas air tanah. Nah, kekeruhan ini apa penyebabnya? Ini biasanya disebabkan oleh adanya zat-zat yang dikandung, tetapi tidak terlarutkan. Ya, kalau larut tidak mempengaruhi kekeruhan karena ya larut. Contohnya tadi air teh atau air saudara kasih tinta, maka air tersebut tidak bisa saudara pisahkan kembali menjadi jernih, tintanya terpisahkan. Itu namanya terlarut. terlarut. Tetapi kalau tersuspensi itu kekeruhan, keruh. Gitu. Jadi misalnya adanya air tanah mengandung lempung, mengandung lano, atau zat-zat organik mikroorganisme, maka biasanya airnya menjadi lebih keruh, tidak jernih. Karena apa? Airnya tersuspensi di situ.
sehingga bisa kita endapkan, mengendap, maka airnya bisa menjadi encer lagi, menjadi jernih. Nah, alat untuk mengukur kekeruhan namanya adalah turbidimeter, dari kata turbidite. Untuk mengukur kekeruhan, oh ini kekeruhannya seberapa sih, alatnya namanya turbidimeter. Jadi yang menyebabkan air itu keruh, jernih, itu karena adanya zat-zat yang terkandung. Jadi yang tersuspensi, bukan yang terlarut. Kalau terlarut itu air teh, air kena air kopi, air kena tinta, itu terlarut, tidak bisa dipisahkan. Tetapi lempung ini adalah tersuspensi airnya karena adanya mineral-mineral atau material-material lempung dan sebagainya. Alat kekeruhan turbidimeter. Kemudian faktor yang kelima yang kontrol kualitas air tanah adalah suhu. Jelas, air tanah akan dipengaruhi oleh faktor panas, ya, panas di sekitarnya, oleh matahari, ya, oleh suhu di sekitar, misalnya di pegunungan, air tanahnya biasanya lebih dingin dibandingkan dengan kalau air tanahnya yang ada di daerah pesisir pantai misalnya. Jadi suhu setempat juga bisa mempengaruhi, di samping adanya malam dan siang hari, adanya matahari panas matahari dan adanya tidak adanya panas matahari. Jadi suhu sangat dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya. Termasuk juga musim hujan, musim dingin, apalagi di Eropa ada musim dingin, ya. Ada musim panas, ya. Siang malam, cuaca, tempat atau lokasinya tadi di pantai, di pegunungan, dia akan mempengaruhi suhu dari air tanah tersebut. Nah, alat untuk mengukur suhu biasa namanya termometer. Hanya saya pesan ke saudara, kalau saudara akan sampling air tanah untuk mau dianalisis kualitasnya, kan dilakukan di lab, ya, di lab. Maka sebaiknya suhu harus saudara lakukan 2 kali, yaitu suhu pada saat saudara sampling, jadi saudara bawa termometer, pada saat sampling suhu lapangannya berapa. Kemudian suhu di lab berapa. Karena apa? Waktu saudara ngambil siang hari mungkin suhunya mungkin beda air tanah di situ, katakanlah ambil air dari mata air di situ. Kemudian saudara bawa dari lapangan ke Jogja misalnya, sampai Jogja sore malam, labnya sudah tutup, baru diserahkan besok paginya, maka suhunya berbeda antara suhu real di lapangan dengan suhu pada saat dilakukan analisis di laboratorium. Oleh karena itu, saran saya khusus untuk parameter fisik suhu, saudara harus ukur 2 kali, yaitu suhu di lapangan pada saat saudara sampling dan suhu pada saat dilakukan analisis di laboratorium. Ya, kalau yang lainnya tadi tidak apa-apa, karena suhu bisa berubah. Jadi saudara ambil suhu lapangan dan suhu pada saat dianalisis di laboratorium. Itu ya. Jadi suhu termasuk parameter fisik yang mempengaruhi kualitas air tanah. Oke? Jadi ini sifat fisiknya sampai suhu. Kemudian untuk yang besok sifat kimia, pertemuan ke-10. Jadi pertemuan 9 sampai sifat fisik yaitu suhu. Ada pertanyaan sampai sini, kita buka diskusi. Ya, silakan, siapa? Basu Fadli. Ya, silakan. Jadi gini Pak, untuk ngambil sampling ada nggak sih Pak parameter kita ngambil di mana? Misalnya kita mau ngambil TDS. TDS apa? TDS kan TSS. untuk keseluruhan, total dissolved sulfate. Ya, terus? Ya, Pak, ada ini nggak sih Pak penciri kayak misalnya kita mau ngambil TDS, oh kita ke sini, kita mau ambil yang TSS, kita ke tempat yang ini. Ada penciri nggak Pak buat lokasinya itu? Kayak misalnya kalau mau TDS di daerah pegunungan.
atau seperti apa Pak? Gitu. TDS itu ini dulu. TDS adalah total dissolved solid, Solid. ya kan? Jadi Ya, Pak. berapa kandungan atau total kandungan Yang terlarut. yang terlarut? Berarti apa itu? Kekeruhan. Saudara akan mengukur kekeruhan. Maka ya sebetulnya saudara akan mengukur itu tujuannya apa? Artinya apa? Air tanah tersebut mau untuk apa peruntukannya? Kalau untuk air minum jelas tidak boleh keruh kan? Tidak boleh keruh. Tapi mungkin kalau untuk kualitas untuk air irigasi keruh enggak apa-apa. Orang itu untuk siram-siram tanaman ada pengaruhnya sih, tapi tidak begitu besar. Sehingga total dissolve kekeruhan untuk apa? Untuk irigasi enggak masalah. Tetapi kalau air tersebut mau digunakan untuk air minum, untuk keperluan sehari-hari, ya tidak boleh keruh dong. Siapa yang mau minum air keruh? Berarti saudara minum air yang banyak lempungnya misalnya. Kan tidak. Maka peruntukannya berbeda. Tergantung tadi, saudara mau sampling itu untuk mengetahui kualitas air tanah itu, peruntukannya untuk apa? Apakah untuk air minum, untuk irigasi, untuk perikanan, atau untuk industri? Mungkin untuk industri keruh, wah ini tidak boleh. Tetapi untuk irigasi nggak masalah keruh, misalnya seperti itu, ya. Jadi sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau TDS mau ngambil di sana, di mana ya yang keruh-keruh itu tadi, karena saudara tujuannya TDS itu untuk mengetahui seberapa keruhnya, tingkat kekeruhannya berapa air tersebut. Itu ya, bukan mau ngambilnya di mana, tetapi tujuan saudara sampling itu air tersebut untuk apa? Oh, untuk air minum, jelas nggak boleh ada kekeruhan, maka saudara sampling aja, ambil aja air tersebut. Ya, tetapi kalau air itu tujuannya nanti untuk irigasi, wah ini keruh, nggak masalah, nggak ada pengaruhnya untuk tanaman. Tetapi kalau untuk air minum, jelas. Jadi sesuai dengan peruntukannya saja. Apakah untuk minum, keperluan sehari-hari, untuk irigasi, untuk pertanian, atau untuk industri. Maka peruntukannya akan berbeda. Maka kekeruhan tadi di satu sisi untuk air minum jadi masalah, tetapi bagi pertanian tidak masalah. Itu ya. Jadi kalau mau ngambilnya di mana, ya kalau mau ngambil air yang keruh ya misalnya ya pasti pada kalau air permukaan ya air yang turun dari lereng tadi, atau kalau pada sungai maka sungainya adalah sungai yang alirannya turbulen, bukan laminer. Kalau laminer kan tenang, biasanya airnya tidak bukan gitu. Yang keruh atau tidak. Kalau turbulen kan berarti banyak material-materialnya campur aduk ya, karena material-materialnya ikut terbawa. Gitu. Itu ya. Jadi sesuai dengan peruntukannya. Bukan pertanyaannya saya mau ngambil TDS di mana, gitu. Atau bagaimana maksudnya? Ya silakan. Ya Pak, makasih Pak. Jadi lebih paham. Lebih paham ya. Jadi yang penting saudara dapat pesanan untuk menganalisis air tanah, kualitas itu untuk apa? Itu saja. Jadi di satu sisi tadi contohnya kekeruhan TDS, untuk ini tidak masalah irigasi, tapi untuk air minum jadi masalah. Sama juga misalnya unsur apa ya, misalnya tadi kekeruhan, apalagi apa tadi, warna ya, warna oke. Warna mungkin
Untuk air minum jadi masalah karena apa? Syarat untuk air minum airnya tidak berwarna. Tetapi mungkin untuk industri industri pun macam-macam ya. Untuk industri misalnya industri tekstil ya tidak boleh airnya keruh, airnya berwarna tidak boleh karena untuk nyuci kain misalnya. Tetapi kalau untuk industri itu hanya untuk bilas-bilas apa gitu ya, mungkin warna tidak begitu. Ya, jadi sesuai peruntukannya lah. Di satu sisi dia jadi masalah, di satu sisi mungkin tidak masalah gitu. Makanya untuk standar baku mutu kualitas air yang paling ketat adalah untuk air minum. Jadi baku mutu untuk air minum itu jauh lebih ketat. Karena syaratnya tadi tidak berwarna, tidak berbau, ya, tidak keruh misalnya, tidak ada FE-nya dan sebagainya. Tetapi kalau untuk industri, untuk pertanian, mungkin baku mutunya bisa lebih rendah lagi, masih bisa ditolerir. Oh, suhu masih bisa ditolerir, warna masih bisa ditolerir. Tetapi untuk air minum tidak bisa. Ya, jadi baku mutu sesuaikan dengan baku mutu peruntukannya. Baku mutu untuk air minum jauh lebih ketat daripada untuk industri. Industri pun macam-macam. Ada industri garmen, ada industri mesin, industri kimia, dan sebagainya. Itu juga berbeda-beda. Sama juga dengan untuk perikanan biasanya. Perikanan jauh lebih rendah daripada untuk air minum, baku mutunya. Tetapi terkadang ada spesifik lagi, itu untuk perikanan, untuk tambak, untuk ikan apa. Untuk ikan ini biasanya sensitif dengan unsur ini, maka kualitas ini tidak boleh ada ininya misalnya. Tapi untuk ikan yang itu boleh, ya, masing-masing ada baku mutunya. Nah, saran saya nanti tergantung, bisa ya saudara misalnya untuk seminar atau untuk skripsi yang kaitannya dengan kualitas air tanah, misalnya saudara misalnya besok seminarnya kualitas air tanah di daerah X misalnya, saudara sampling di situ, atau kualitas air tanah pada batuan ini, saudara ambil pada batuan tersebut, ya kan bisa untuk seminar. Kemudian mungkin dilanjutkan untuk untuk skripsinya boleh geologi daerah X dengan studi kasus kualitas air tanah pada batu pasir, boleh. Maka saya sarankan mulai sekarang saudara ingin kemana, sehingga akan lebih cepat. Kalau saudara tertarik dengan air tanah, ya saudara seminarnya air tanah. Katakanlah kualitas air tanah di daerah dekat industri apa, atau kualitas air tanah pada daerah Batu Gamping, pada batu pasir apa, misalnya seperti itu. Kemudian saudara seminar kan saudara cari buku, mengumpulkan literatur, ya, literaturnya banyak. Kemudian mungkin jurnalnya saudara kumpulkan banyak. Karena saudara mau menulis, saudara pasti membaca pasti mempelajari, kemudian saudara menulis, jadilah seminar. Seminar saudara presentasikan, diskusi, maka saudara sudah punya pengetahuan, kemampuan, bahkan kemampuan untuk diskusi tentang kualitas air tanah tersebut. Kemudian skripsinya jadikan lagi geologi daerah X di daerah Jawa, Provinsi Jawa Timur misalnya, dengan studi kasus kualitas air tanah pada batu pasir formasi apa misalnya, formasi Y misalnya, boleh. Kenapa saya sarankan gitu? Saudara tinggal meneruskan saja. Saudara sudah punya literaturnya kemarin waktu seminar, saudara sudah membaca, sudah mempelajari, bahkan sudah diskusi. Tinggal saudara masukkan saja unsur-unsur yang berbeda di daerah studi kasus daerah pemetaan saudara. Ngirit waktu enggak? Ngirit biaya tidak? Maka cepat sekali, udah. Jadi saudara tinggal pemetaan, studi kasusnya
saudara pernah melakukan pada saat seminar. Cuma parameternya beda sekarang. Kan enggak masalah. Daripada saudara seminarnya air tanah misalnya. Kemudian skripsinya pemetaannya geologi daerah X dengan studi kasus misalnya studi kasus kekuatan kekuatan diorit untuk jalan misalnya. Kan belajar lagi, saudara ngumpulkan literatur lagi, baca lagi, nulis lagi, ya kan? Tapi kalau saudara skripsinya adalah setipe dengan pada saat seminar, kan cepat. Saudara sudah menulis itu, sudah pernah membaca, sudah mendiskusikan, literatur pendukungnya sudah banyak, tinggal selesai cepat. Mungkin 6 bulan, tidak sampai 6 bulan, saudara sudah bisa kolokium, sudah bisa pendadaran. Tapi kalau seminarnya beda, skripsinya beda, waduh, lama nanti. Ya. Jadi misalnya saudara tertarik dengan geologi teknik, seminarnya geologi teknik, besok skripsinya studi kasusnya ya geologi teknik kaitannya. Saudara tertarik dengan air tanah, seminarnya besok saudara ngambil topik tentang air tanah. Skripsinya, studi kasusnya, ya pakai air tanah lagi, selesai cepat daripada saudara cari-cari lagi. Itu ya. Ya ini saran saja. Tapi kalau saudara, oh enggak Pak, saya enggak puas. Saya pengen seminarnya geologi teknik. Kemudian skripsinya besok saya geohidrologi, ya boleh saja. Tapi ya tadi saudara 2 kali kerja, bahkan 3 kali kerja. Tapi kalau seminarnya air tanah, skripsinya air tanah, kan sudah saudara literaturnya sudah banyak terkumpul, saudara sudah membaca, sudah pernah nulis, sudah diskusi, kan cepat. Itu ya, ini salah satu trik saja, tergantung dari tadi tujuan saudara. Saya pengen bermacam-macam ilmu, ya silakan. Wah, saya akan spesifik ke sini karena besok saya akan bekerja di sini, maka saya akan mendalami air tanah saja misalnya. Ya seminarnya air tanah, skripsinya air tanah, cepat, pengetahuannya juga lebih dalam lagi. Tapi kalau ingin macam-macam ya silahkan, nggak apa-apa. Ini sih pilihan saja, gitu. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya ini tips saja untuk saudara. Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup ya. Kalau cukup, untuk pertemuan 9 sampai ke parameter fisik saja. Jadi setelah saudara tahu apa sih kualitas air tanah,